Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rafika Safarini dengan NIM 11970520100 dari kelas 4E jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, apa sih tujuan otonomi daerah itu? Yang pertama, dapat mewujudkan pemerataan daerah. Yang kedua, dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. Yang ketiga, dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dan yang keempat, dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang ODA. Latar belakang ODA yang pertama yaitu perimbangan keuangan tidak adil. Yang kedua, kesenjangan sosial antara daerah. Yang ketiga, sistem kekuasaan pemerintahan sentralistik sudah tidak cocok lagi diterapkan di Indonesia. Yang keempat, wilayah Indonesia sangat luas. Yang kelima, kebutuhan masyarakat tiap daerah berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip otonomi daerah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Di dalam prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri serta pemerintahannya. Yang kedua, ada prinsip otonomi nyata. Di dalam prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada. Yang ketiga, ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Di dalam prinsip ini bermakna, dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Kemudian, saya akan menjelaskan asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Di dalam asas ini, adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Di dalam asas ini bermakna adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai representasinya di tingkat daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Di dalam asas ini bermakna bahwa terdapat sebuah penugasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonomi dan oleh kepala daerah kepada kepala desa dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang disertai adanya ketentuan tentang pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Selanjutnya, hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Dan yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Yang pertama, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang keenam, menyediakan fasilitas kesehatan. Dan yang ketujuh, mengembangkan sistem jaminan sosial. Sekian penjelasan saya mengenai otonomi daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.